Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dia Ayu PK 270-123, Nabila Faiza Azhara 270-124, Viola Satria BCP 270-125, dan Muhammad Hairul Anwar 270-126 akan membahas tentang iklan dan pernyataan publik. Pasal 28 Pertanggungjawaban. Iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk atau publikasi profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Lalu pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan, tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa dan atau praktik psikologi. 3. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan untuk publikasi pernyataan dalam berita. Pasal 30. Deskripsi program pelatihan dan pendidikan non-gelar. Psikologi dan atau ilmuwan psikolog bertanggung jawab atas pengumuman katalog, brosur, atau iklan, seminar, atau program non-gelar yang dilakukannya. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang tertarik. Pasal 31. Pernyataan yang melalui media. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut a. konsisten terhadap kode etik, b. berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatih, konsep teoritas, konsep praktik psikologi yang tepat, c. berdasar pada asas praduga tak bersalah, d. telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan. Pasal 32. Iklan diri yang berlebihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Pasal 33. Penjelasan biaya dan batasan. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog dan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. 1. Saat sebelum mengawali kontrak layanan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk biaya layanan psikologi yang disediakan sesuai dengan kompetensi dan profesional yang dimiliki, dalam cakupan standar yang pantas untuk penggunaan layanan psikologi khusus. 2. Psikologi dan ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Tetapi sebelumnya psikolog harus memberitahu pihak yang bersangkutan dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah sebelum menuju ke tindakan hukum. 3. Psikolog dan ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi belum diterima. 4.
Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. 5. Psikolog dan ilmuwan psikologi bisa untuk menjalankan atau melibatkan dalam aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Pasal 34. Rujukan dan biaya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Pasal 35. Keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Pasal 36. Pertukaran atau barter. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif.